Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, era Timeship 2 Blue Vortex itu benar-benar menakjubkan. Tak hanya gua Haruichido, era ini juga termasuk zamannya para kata Myobokuzan beraksi lagi. Faktanya sejak era masa lalu kita malahan mengetahui Otsutsuki pertama kali dari mereka itu Gama Sennin yang masih muda kala itu bersama Hagoromo telah memperlihatkan bagaimana sistem kekaisaran berubah menjadi cikal bakal dunia shinobi dengan tangan Kaguya yang mengerikan. Dia terlibat pertama kali di sana. Nah, faktanya teman-teman, setelah Boruto kembali tak tanggung-tanggung, dia membawa 2 ekor katak pengintai yang diperlihatkan untuk menyusup dan mencari keberadaan Jubi itu. Katak tersebut juga memberitahu Boruto titik koordinatnya. Nah, hal seperti itu tentang para katak juga menyangkut Myobokuzane. Terlepas dari sini, Boruto ini menggunakan katak di sana atau belum? Nah, apakah emang benar ya teori kala itu Boruto ini akan belajar Sage Mode karena sudah pernah ditampilkan dalam opening awal kala itu? Kalian kan gak momen itu Gunung Myobokuzan sendiri juga menjadi tempat tersendiri sebagai bentuk perlawanan dari bangsa Otsutsuki loh, dan melalui Boruto ini menarik untuk menjembatani ke hal tersebut. Ini adalah kisah zaman di mana para kata Myobokuzan pertama kali muncul hingga potensi mereka itu akan kembali membantu dunia shinobi melalui Boruto. Nah teman-teman, jika kalian penasaran tentang video ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini teman-teman, dahulu kala di mana Kaguya pertama kali turun ke bumi, ternyata ada seorang mata-mata di sana yang mengawasi peristiwa tersebut. Bahkan dia juga mengawasi pertumbuhan pohon dewa loh, yaitulah Gamamaru dari Gunung Suci Myobokuzan. Myobokuzan memanglah istimewa karena tempat itu dan bala tentaranya termasuk dalam entitas yang menjadi bentuk perlawanan sengit dari para Otsutsuki dari masa lalu hingga potensi era saat ini. Satu alasan besar kenapa Myobokuzan selalu terlibat dalam setiap insiden besar dalam sejarah dunia shinobi. Dari mulai tempat itulah yang menjadi wilayah dari para kata Sage Agung dan juga berisikan lulusan terbaiknya Hagoromo, Jiraiya, Minato, bahkan Naruto sendiri. Di era ini ada kemungkinan Boruto loh malah juga terjadi di sana. Myobokuzan adalah tempat yang sangat membingungkan sekaligus menakjubkan. Bahkan tempat ini jika sengaja dicari kemungkinan itu tidak akan diketahui teman-teman. Dan apabila melakukan perjalanan ke tempat itu dengan berjalan kaki akan membutuhkan waktu 30 hari lebih dari Konoha. Dari sini Myobokuzan selalu berperan dalam catatan sejarahnya. Nah ini dibandingkan Ryuichido dan juga Shikotsurin, Myobokuzan sudah dari dulu lebih sering membantu para shinobi loh, khususnya Kunagakure dalam setiap eranya. Nah ada satu masa mereka itu bahkan berani-beraninya menentang para Otsutsuki dengan memberikan kekuatan kepada seorang Otsutsuki pula. Keterlibatan itulah yang membuat Myobokuzan itu dianggap sebagai pelopor dari antitesis kelemahan seorang Otsutsuki maupun Rikudo. Seperti yang kita bilang di awal nih, bahkan saat Kaguya turun ke bumi dan pohon sakura tumbuh besar di sana bersama dengan rahasia di bawahnya, kala itu Hagoromo dan Hamura pun kaget nih. Namun karena mereka sadar diri bukan lawan yang pas menghadapi Kaguya untuk menghancurkan rencana jahat itu, Gamamaru sebagai perwakilan akhirnya menawarkan pilihan terbaik sekaligus kartu asli yang akan menjadi perlawanan dari Dewi Kelinci itu, Sage Mode kata Gunung Myobokuzan. Setelah itu betapa takjubnya Hagoromo nih, ternyata di bumi ada kekuatan luar biasa seperti itu. Karena seorang Otsutsuki dan juga keturunan Kaguya nih, kemampuan Hagoromo dalam menyerap energi alam begitu cepat dan ini juga diakui Gamamaru sendiri. Berkat itulah Hagoromo adalah seorang Otsutsuki awal di bumi yang menguasai Sage Mode energi alam. Nah jauh yang kita tahu seperti itu teman-teman. Dengan kemampuan itulah ia menghindarkan Hamura dari masa-masa kritis yang awalnya dikendalikan ibunya. Selain itu dengan kemampuan itulah Hagoromo begitu terbantu ketika menghadapi Kaguya Otsutsuki. Nah karena hal itulah ada yang mengatakan pula bahwa Sage Mode ini bahkan bisa melawan Otsutsuki loh, karena kekuatan seperti itu jarang sekali mereka jumpai. Dari peristiwa Otsutsuki Kaguya dan Hagoromo itulah Myobokuzan itu semakin terlibat lebih jauh lagi dalam pengembangan senjutsu energi alam.
khususnya untuk para generasi shinobi Konoha sendiri. Dimulai dari Jiraiya yang mana takdirnya benar-benar membuat perubahan besar bagi Sage Agung tersebut. Jika kalian ingat kala itu dalam cerita Boruto saja nih, Ishiki melihat siapa Kashin-Koji. Dia begitu takjub kan, ternyata Koji dibuat dari DNA Jiraiya sang Sage Agung itu. Ya heran, ternyata ada seorang manusia sehebat itu seperti Jiraiya dengan mengemban tugas dan misi yang luar biasa besar sebagai ukuran manusia. Selain Jiraiya, Minato pun juga belajar teknik Sage Mode, dan putra Naruto juga mengikuti jejak para pendahulunya. Yang menarik teman-teman, energi alam Myobokuzen itu menjadi bentuk perlawanan tak hanya di era Kaguya, tetapi di dunia shinobi lama nih. Kalau ada seorang bocah yang memiliki mata Rinnegan Riguro Sennin Hagoromo bernama Pain, menjadi sosok yang mengaku dewa kala itu nih. Pain sendiri adalah ancaman besar bagi setiap ninja dan juga Jinchuriki, dan Jiraiya sempat bertempur melawan Pain dengan Sage Mode tersebut. Yang mana tak lain, Pain ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari para muridnya, Yaigo, Nagato, serta Konane. Pertempuran itu Jiraiya memanglah menyelesaikan misinya. Sementara kelanjutan pertempuran Pain itu diteruskan para murid Jiraiya lainnya, yaitu Uzumaki Naruto. Nah, di sini yang menarik teman-teman, karena Pain, Nagato benar-benar tersadarkan oleh aksi Naruto sendiri, dan pertempuran trilogi seorang murid itu benar-benar berakhir. Jiraiya sang legenda Sannin mengelabui sosok Obito yang mana ia sempat memprediksi bahwa Pain tak akan mengkhianatinya. Yang menarik, Sage Mode dari Myobokuzen itu kembali bekerja di sana loh. Di perang shinobi keempat, dan ini naik level ke para Rikudo Mode. Lawannya adalah mereka nih. Kalau itu Obito ini juga tadi yang berubah ke mode Rikudo itu, semua orang merinding karena tak ada yang bisa mengimbanginya. Bahkan sekelas Hashirama sang dewa shinobi pun tak sanggup nih. Nah, kala pertempuran melawan Obito, kecepatan Tobirama itu memberikan jangkar lebih bagi aliansi. Karena perang Sanidai Hokage itulah yang sangat krusial teman-teman. Dan dalam beberapa detik akhirnya ia sadar bahwa kelemahan Rikudo itu adalah Senjutsu Katak Myobokuzen yang barusan ditembakkan oleh Gamakiji. Setelah itu Tobirama langsung melesat menggunakan Hiraishin dan membawa Naruto yang sudah mengaktifkan rasengan Senjutsu itu, dan bams nih, benar-benar aja tubuh Obito remuk karena kekuatan yang dilapisi energi alam. Nah, ternyata di era shinobi baru ini, validasi tentang keistimewaan energi alam itu diakui langsung oleh seorang Otsutsuki utama seperti Urashiki kala itu. Nah, saat invasi Konoha kala itu nih, ketika Boruto sedang dalam momen krusial, Mitsuki yang meledakkan energi alam Sage Mode ularnya itu, ia mendadak diserang dari titik butanya oleh sang Otsutsuki. Bahkan sembari mengambil energi biru tersebut, Urashiki itu takjub. Bagaimana bisa di bumi ada kekuatan semenarik ini? Kemampuan seperti ini tak pernah ada dalam bangsa kami. Ya itu aja begitu yang dikatakannya nih. Karena statement itulah Urashiki mengatakan karena normalnya Sage Mode itu memang hanya ada di bumi, dan energi itu menyerap dari semua kehidupan di planet bumi itu sendiri. Dan itulah rahasia terbesar dari Senjutsu nih, dimana semakin berkembang dan munculnya Shinjutsu pula, kemampuan Senjutsu bisa saja menjadi antitesis tersendiri untuk kemampuan tersebut. Nah, bagaimana dengan Boruto? Ya, prediksi banyak menganggap pada akhirnya Boruto akan belajar Sage Mode energi alam pula. Karena di ending kala itu diperlihatkan di pelipis bawah mata Boruto itu memiliki tanda goresan seperti Sage Mode alam kan. Dan dengan keberadaan Kashin-Koji yang lama menghilang namun belum lenyap itu, ada kemungkinan misi selanjutnya adalah untuk membawa Boruto mengajari Sage Mode, dan itu bisa saja terjadi di Myobokuzen karena dia juga pengguna kemampuan tersebut. Ini jelas makin menarik teman-teman. Setelah Boruto mendapati katak pengintai itu, dan chapter ketiga Two Blue Vortex itu memperlihatkan kemampuan yang sungguh badas kala itu, memang cukup rasional sekarang jika Boruto adalah pria bermata biru selanjutnya yang mungkin malah akan terkait ke nenek moyang shinobi yang jauh lebih luas dibandingkan kakeknya Minato maupun ayahnya Naruto nih. Era ini harusnya sama nih seperti Ryuichido, Myobokuzen tetap akan memainkan peran yang krusial untuk kisah shinobi nih. Mereka akan selalu siap membantu dunia shinobi menghadapi bangsa Otsutsuki. Kemarin pun kita sempat berhipotesa kan seperti ini bahwa Kashin-Koji ini juga akan membantu Boruto dalam penggunaan teknik katak. Dan data yang sudah ada di sini memang memiliki kemungkinan besar sekarang ini. Koji yang sudah sejak lama nih selalu saja dikait-kaitkan dengan Gunung Myobokuzen, terlepas kontroversi yang ada sekarang ini. Boruto yang telah mengalahkan Ko dengan kekuatan jutsu yang luar biasa itu, dua kata yang mengikutinya adalah ada apa nih? Ya jelas dong, adalah dua katak pengintai yang mirip dengan milik Kashin-Koji. Apalagi coba. Nah, apa yang ditemukan pada Boruto sekarang ini dengan katanya itu pernah tervalidasikan oleh orang yang menggunakan pertama kali. Nah, jelas itu adalah Kashin-Koji ketika dia pertama kali yang memperlihatkan untuk penyusupan. Bahkan kata gitu juga berperan bagaimana mereka para petinggi Konoha melihat pertarungan secara Kashin-Koji menghadapi Jigen kan, karena katak tersebut terhubung dengan transmisi kacamata dari Amado.
Nah, yang menarik di sana teman-teman, kala itu Boruto juga melihatnya kan, bahwa orang pengguna Rasengan yang dibilang oleh Konohamaru itu, dan Naruto pun juga kaget karena gaya bertanya mirip Ero Sennin Jiraiya itu kini membela shinobi dan ia menggagalkan rencana ekstraksi karma pada tubuh Kawaki. Dengan pengorbanan dia melawan seorang Otsutsuki seorang diri, yang mana ia juga harusnya sudah paham kekuatannya sendiri juga tidaklah cukup kala itu nih, meskipun dia bertekad di jalan seorang Jiraiya sang Sage Agung. Nah, meskipun ada dua perspektif di sini nih, bahwa Boruto juga dekat dengan Ryuichido kala itu, tetapi dengan adanya Kashin Koji, Boruto ini berpeluang menggunakan katak pula karena keluarganya juga terhubung dengan Myobokuzan kan. Dan jika Kashin Koji sudah muncul dan perannya di sana, mungkin memang masih masuk akal lagi jika Koji ini dapat dikatakan takdirnya itu untuk membantu Boruto nih, entah untuk Senjutsu, Kuchiyose Katak, atau bahkan Burawata ini yang serupa dengan milik Jiraiya Sannin. Lagian Boruto pun dalam fase time travel Karasuke kembali ke Konoha 20 tahunan lalu juga sudah pernah bertemu dengan Jiraiya kan. Nah, kala itu juga sempat ramai setelah ending Boruto awal-awalan dahulu muncul, dimana adegan yang buat para fans takjub adalah bahwa Boruto itu mengeluarkan beberapa elemen. Yang lebih mengesankan lagi, di bawah pelipis matanya itu Boruto memiliki tanda goresan yang identik dengan Senjutsu. Itu mungkin menjadi clue besar pertemuan mereka kala itu. Kita tahulah ya, selain Ryuichido yang begitu rasional relate dengan Boruto karena Garaga, tempat kedua yang sangat masuk akal didatangi adalah Myobokuzan. Tahu kenapa? Ya, kita samakan persepsi dulu nih, bahwa sejak era masa lalu Gamamaru ini sudah mengetahui kedatangan seorang Otsutsuki ke bumi kan, dan ia tambah paham setelah mengetahui motif Kaguya menggunakan pohon Shinjutsu untuk membentuk sebuah pasukan. Itulah kenapa Myobokuzan juga selalu identik dan membantu para shinobi, tentunya untuk melawan kekuatan-kekuatan tak terbatas dari para Otsutsuki pula. Meskipun Boruto tak berniat menjadi Hokage, tetapi tetap saja latar belakang ini juga berhubungan dengan Myobokuzan. Dari mulai Jiraiya, Minato, mereka berhubungan dengan Gunung Suci itu. Sementara ayahnya Naruto, dia juga berlatih energi alam di tempat tersebut. Nah, akan ada sedikit privilege nih bagi Boruto sendiri karena keluarganya sudah pernah berhubungan dengan para kata agung Gunung Suci tersebut. Dan ingat loh ya, seperti yang kita bilang kemarin, bahwa bos Gama alias Gama Bunta ini kalau dipikir-pikir mirip dengan Garaga pula nih. Dia ini memiliki luka goresan di matanya. Bahkan kata raksasa tersebut malah memiliki katana yang identik dengan Boruto pula. Nah, tanda goresan itu juga serupa kan? Apakah itu hanya sebuah kebetulan? Tapi kalaupun kebetulan, faktanya emang Gama Bunta itu akan selalu terkait dengan bantu para pengguna kemampuan Rasengan kan ya, khususnya dari era Jiraiya, Minato, Naruto, dan yang terbaru ini adalah Boruto. Yang menarik untuk Boruto, Rasengannya ternyata adalah rotasi planet, dan planet yang dimaksud adalah bumi. Dan bumi sendiri menyimpan sebuah tempat istimewa dan suci, salah satunya adalah Myobokuzan. Nah, bukankah itu saling tarik menarik? Bagaimana pula nih dengan era kejadian yang menarik lagi di fase time skip to Blue Vortex-nya ini? Apakah ya Gama Bunta akan terlibat kembali? Ini menarik pula kalau berhubungan dengan Otsutsuki dan segalanya sangatlah krusial teman-teman. Kalau dalam movie-nya dahulu Gama Bunta juga mengetahui kan rahasia kota kebahagiaan dari seorang Otsutsuki. Nah, mestinya hipotesa ini cukup relevan untuk Boruto sendiri dan beberapa entitas di Myobokuzan para Kataksana. So, gimana menurut pendapat kalian? Nah, cukup segitu ya kawan pembahasan kita kali ini mengenai zaman para katak Myobokuzan dan hubungannya dengan Otsutsuki. Era time skip to Blue Vortex benar-benar menarik teman-teman. Nah, jika yang ditanyakan silakan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks banget telah menonton video ini, and we'll be come back again.